Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita mulai perayaan misa pada malam ini dengan lagu pembukaan Mada Bakti 164. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat laga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami datang kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kita kembali diajak untuk memberikan dari apa yang kita terima. Dengan memberi, dengan menabur, kita akan menuai. Apa yang kita tabur semakin banyak, semakin pula memberi berkat bagi diri kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan ini dalam bacaan pertama dan juga dalam bacaan kedua yang mengajak Yesus, di mana Yesus mengajak kita untuk menjadi lebih sempurna dengan tidak berpura-pura, tidak menjadi munafik seperti kebanyakan yang kita dengarkan atau kita lihat dalam kehidupan. Dan sebelum kita mendengarkan, menghibur iman kita dengan sabda Tuhan ini, mari kita kembali menyadari kekurangan kita di hadapan Tuhan, dosa-dosa kita, dan kita mohon pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bersama dengan intensi kita pada sore hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk ulang tahun saudara kita Maria Susana Trini Liem, dan mohon doa keselamatan arwah Aloysius Abbas. Kita persembahkan doa kita. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah menaruh belas kasih kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu mengasihi sesama dan mendermakan dengan tulus ikhlas apa yang telah kami terima dari kemurahan-Mu. Dan biarlah kami semakin mampu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan,
dan mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami percayakan saudara kami yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, arwah Aloysius Abbas. Kami percaya Engkau telah akan menyanyiakan mereka yang percaya dan menyandarkan keselamatan-Mu dalam putra-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah ini: orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan rasa sedih atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kalian, supaya kalian senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kalian, serta melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Kalian akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, referen: berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Referen: berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Referen: berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Referen: berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Haleluya. Haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Pewartaan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore kembali Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kita pasti diajarkan atau diberitahu bahwa ketika kita membaca kitab suci, Alkitab, apakah teks perjanjian lama atau perjanjian baru, surat-surat atau Injil, kita selalu diberitahu jangan mengambilnya seperti apa yang tertulis, tetapi harus dicoba diterjemahkan atau dipahami dalam pemahaman teologis atau kitab suci. Tetapi kalau kita melihat dalam bacaan pertama tadi dan bacaan Injil, apa yang disampaikan sepertinya kita tidak perlu terjemahkan lagi. Artinya kita memahaminya seperti itu dan memang seperti itu yang dikehendaki. Dan seperti itu adanya. Coba bayangkan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Bagaimana kita mengartikan lain selain memahaminya seperti itu? Kalau kita bawa dalam konteks sekarang, orang yang investasi uangnya 100 pasti dapat sedikit dibanding orang yang investasinya 1 juta misalnya. Jadi ketika kita menabur, ketika kita memberi yang banyak, pasti akan mendapatkan banyak pula imbalannya. Karena dikatakan menabur sedikit akan menuai sedikit. Sebaliknya menabur banyak akan menuai banyak. Artinya jika kita berbuat kasih, lebih banyak kita berbuat kasih, lebih banyak pula orang yang menerima kasih dan lebih banyak orang memahami kasih kita. Hanya saja Yesus dalam Injil mengingatkan supaya kasih kita itu bukanlah kasih yang munafik. 3 kali dalam bacaan Injil tadi kita dengarkan Yesus, janganlah berbuat baik supaya dilihat orang.
Atau jangan berdoa supaya dilihat orang, atau jangan berpuasa supaya dilihat orang. Kalau begitu ya memang bukan tulusnya yang kita, ya, bukan ketulusan yang kita buat, tetapi supaya kita dianggap orang menjadi orang yang baik. Nah, ini yang menjadi inti dari bacaan kita hari ini. Penghiburan kita adalah bahwa Allah itu dalam bacaan pertama tadi, Allah itu sungguh baik adanya. Karena itu ketika kita mengikuti teladan Allah itu, kita pun harus memberi dengan segala ketulusan hati. Tadi ketika mendengarkan atau mencoba menyiapkan bacaan ini, saya teringat waktu masih kecil, masih anak-anak, diberi roti, kita mendapat roti, satu roti yang sangat suka, enak. Lantas ada saudara yang minta mau bagi, akhirnya terpaksa karena ibu menyuruh, coba dibagi dengan sama saudara. Ketika dibagi, bagiannya lebih besar, saya menangis. Seperti itu gambarnya, ketika kita memberi dengan ketulusan hati, pasti kita tidak akan menangis, kita tidak akan pikirkan. Tetapi kalau gambaran seperti anak kecil yang ketika memberi dan melihat, dan mulai menangis, bersedih. Di dalam hati kita ada seperti itu. Karena itu kita perlu waspada. Dan kewaspadaan kita itu diberikan atau diungkapkan oleh Yesus tadi, hati-hatilah supaya tidak jatuh dalam kemunafikan. 3 kali Yesus mengingatkan dalam bentuk yang beda-beda. Pertama, ketika engkau berbuat baik, hati-hatilah. Dan ketika engkau berdoa, hati-hatilah. Dan ketika engkau berpuasa, berhati-hatilah. Buatlah itu supaya itu keluar dari lubuk hati Anda. Bukan karena diperintah, bukan karena mau supaya dikenal, bukan karena supaya mendapatkan pujian. Tetapi karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah, dan kita sudah menerima yang terbaik dari Allah. Karena itu kita pun diajak untuk menjadi sempurna, berusaha menjadi lebih baik setiap kali. Dengan cara apa? Dengan cara berkasih, memberi kasih, berdoa, dan berpuasa. Karena itu dengan cara ini kita menyiapkan perjalanan hidup kita menuju keabadian dengan lebih sejati. Kita berdoa semoga kita semakin mampu menjadi murid Kristus yang tulus, jauh dari sikap kemunafikan. Amin. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan pohon anggur, pasti kami akan menjadi santapan rohani. bunyi suara Allah
persembahan Ekaristi ini untuk syukur kita kepada Tuhan bersama Maria Susana Trini Liem yang merayakan ulang tahunnya, arwah Aloysius Abbas Noni Filomena, dan juga untuk semua doa-doa kita, intensi-intensi kita bawa dalam persembahan kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini, doa-doa kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, berkatilah roti dan anggur yang kami persembahkan ini bersama dengan syukur dan doa kami. Ajarilah kami untuk murah hati sebagaimana Engkau pun murah hati kepada kami. Dan semoga kami semakin menyadari bahwa lewat pengorbanan putra-Mu dan pengorbanan kami menempuh jalan keselamatan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan sehati sesuara berseru. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenal, Ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami John Likwada, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya arwah Aloysius Abbas, Noni Filomena, dan Bapak Enoch Kumendong. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Salam damai semuanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kehidupan kekal bagi kita semua yang menyambutnya. Amin.
dengan murah hati. Kebaikannya tetap selamanya, kekuatannya tiada bandingnya. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami terima dalam perayaan ini. Bantulah kami untuk selalu siap sedia berbelas kasih kepada siapapun yang kami jumpai, dan perkenankanlah kami kelak memasuki kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. dan semoga kita sekalian selalu dibimbing, dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Mada Bakti 308. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangun